Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan salam manis matematika nikmat sekali. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan rumus persamaan trigonometri tetapi menggunakan metode analisis kuadran. Mau tahu rumusnya seperti apa? Come on, let's check it out. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan notification agar kalian tidak ketinggalan video dari Pak Zaki. Terima kasih. Oke, perhatikan di layar. Kita akan menjelaskan tentang rumus persamaan trigonometri, metode analisis kuadran. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang metode rumus. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di e-card yang berada di sebelah pojok kanan atas. Oke, langsung saja ke metode yang berikutnya, yaitu metode analisis kuadran. Sebelumnya, kalian semua harus paham dulu yang namanya trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Di sini ada kuadran, masing-masing kuadran itu terdapat beberapa dari sudut berelasi. Karena kita belajar persamaan trigonometri, jadi kita pilih relasi sudut yang fungsinya tetap, bukan fungsinya berubah. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya adalah, jadi kalau untuk sin X, pasangannya harus sama sin alfa. Jadi ada sama-sama sin. Berarti ada hubungannya dengan fungsi tetap, bukan fungsi berubah. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang di antara keempat kuadran tersebut, kita pilih fungsi yang tetap, bukan fungsi yang berubah. Oke, kita ke kuadran pertama. Di antara alfa dan 90 derajat min alfa, mana yang fungsinya tetap? Alfa Pak, ya betul, alfa. Saya kotakkan ini alfa. Kuadran 2, mana yang fungsi tetap? 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa? 180 derajat min alfa Pak, ya betul. Kalau kuadran 3, 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa? 180 derajat plus alfa Pak, ya betul. Satu lagi, kuadran 4, 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa? 360 derajat min alfa Pak, iya betul. Nah, yang dikotakkan ini adalah fungsi tetap. Jadi inilah yang akan kita gunakan untuk substitusi trigonometri analisis kuadran. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, biasanya kalau rumus trigonometri biasa bergantung pada periode gelombangnya. Karena kita menggunakan analisis kuadran, jadi kita patokannya periodenya adalah tergantung ke lingkaran satuan. Karena satu putaran sebesar berapa derajat satu putaran itu? 360 derajat Pak, ya betul, 360 derajat. Dan berputar bisa searah, bisa berlawanan. Itu mengelilingannya sebanyak K kali, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Berarti bisa min 5, min 2, min 1, 0, 2, 10, 14, dan seterusnya. Asalkan K-nya bilangan bulat. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Kok
Loh, kok begini Pak? Apa namanya K-nya harus bilangan bulat? Iya, jadi patokannya begini. Kalau misalnya ada sudut, ada lingkaran satuan, misalnya sudutnya di sini adalah alfa. Kalau sudutnya diam aja, berarti K-nya 0. Kalau dia berputar searah jarum jam sebanyak 1 kali, berarti K-nya 1. Kalau dia berputar 2 kali, berarti K-nya 2. Itu kalau berlawanan. Tapi kalau K-nya searah, itu berarti dia nilainya negatif. Kalau dia mengelilinginya sekali, berarti K-nya -1. Kalau searah mengelilinginya 2 kali, berarti K-nya adalah -2. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, ini Bapak hapus. Karena satu putaran sebesar 360 derajat dan mengelilinginya sebanyak K, maka rumus tersebut ditambah dengan 360 derajat K. Sehingga didapatkan rumus seperti ini. Ya, ini rumusnya lebih sederhana lagi karena kita cukup menghafalkan kuadran berapa, sudutnya apa, kemudian fungsinya apa. Jadi jika ada 3 kemungkinan, sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa, maka untuk ada 4 kuadran kemungkinan. Kalau kuadran 1, itu X-nya adalah alfa tambah 360 derajat K. Kalau untuk K-nya 2, atau kuadran 2, itu X-nya adalah 180 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Kalau kuadran 3, itu X-nya adalah 180 derajat plus alfa tambah 360 derajat K. Dan yang terakhir, untuk kuadran keempat, X-nya adalah 360 derajat min alfa ditambah 360 derajat K. Untuk K adalah bilangan bulat. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan untuk menggunakan rumus ini. Yang pertama, pastikan perbandingan trigonometri kedua ruas harus sama. Di sini ada kata tebal, harus sama. Berarti yang benar gimana Pak? Nah, sekarang perhatikan yang di sebelah kiri yang benar. Nah, ini sin sama sin. Kedua ruas sama-sama sin. Itu yang benar. Begitupun juga yang cos sama min cos. Walaupun ada tanda minus di ruas kanan, tapi kita tetap memperhatikan fungsi trigonometrinya, yaitu cos sama cos. Berarti sin sama sin ini aja udah sama, apalagi cos sama cos ini juga sama. Itu yang benar. Dan yang salah, lihat, tan, tangen sama kotangen. Nah, ini tidak sama. Harusnya adalah kalau tangen ya harus sama tangen, kotangen ya harus sama dengan tangen. Jadi kedua fungsinya harus sama. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, berarti hal pertama adalah fungsi kedua ruas harus sama. Dan yang kedua adalah tanda plus dan minus, hati-hati. Di ruas kanan, koefisien perbandingan disesuaikan dengan pemilihan kuadran, perbandingan trigonometrinya, dan rumusnya. Nah, berarti kuncinya di sini kalian harus hafal kuadran berapakah yang dia positif atau negatif. Sama ketika sudah memilih kuadrannya, berarti kalian harus memilih rumus sesuai kuadrannya. Ingat, sesuai kuadrannya.
contoh untuk yang benar. Untuk soal A, itu kan sin X sama dengan sin 15 derajat. Pertama, sin sama sin itu udah sama. Berarti persyaratan pertama sudah dipenuhi. Dan yang kedua, perhatikan di ruas kanan. Ini ruas kanan ya. Nah, di ruas kanan kan emang tidak ada tanda plus atau minus. Bisa kalian tulis seperti ini. Sin X sama dengan plus sin 15. Wah, berarti sudah ketahuan. Sin di ruas kanan ada tanda positif. Berarti tugas kalian adalah cari sin di kuadran berapakah yang sinnya positif. Hati-hati. Kenapa positif? Karena sebelah kanannya adalah positif. Kemudian kenapa sin? Karena kedua ruas sama-sama sin. Nah, di sini dikatakan sin positif di kuadran 1 dan 2. Betul, karena sin itu positif di kuadran 1 dan 2. Berarti kalau sin negatif di kuadran berapa sama berapa? 3 dan 4, Pak. Ya, betul. Jadi kalian harus memperhatikan tanda positif atau negatif dari fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Kalau kuadran 1, pakainya adalah X sama dengan alfa tambah 360 derajat K. Itu sudah betul. Karena rumusnya sesuai. Begitupun juga yang kuadran 2. X sama dengan 180 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Kuadran 2 itu rumus juga sudah sesuai. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, itu yang contoh A. Sekarang contoh B. Pertama, kedua ruas sama-sama cos. Yang kedua, tanda di ruas cos kanan adalah negatif. Berarti kalian tugasnya adalah cari kuadran berapa yang cos bernilai negatif. Cos negatif di kuadran berapa? 2 dan 3, Pak. Iya, betul. Kenapa di kuadran kedua dan 3 cosnya negatif? Karena cos positif di kuadran 1 dan 4. Jadi selain dari 1 dan 4, cosnya bernilai negatif. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, berarti kuadran 2 kita menggunakan rumus 180 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Satunya lagi, kuadran 3 adalah X sama dengan 180 derajat plus alfa tambah 360 derajat K. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, itu untuk contoh yang benar. Sekarang contoh yang salahnya. Yang A. Pertama, memang sama-sama sin di kedua ruas. Nah, kebetulan ada tanda negatif di ruas kanan. Sin negatif di kuadran 1 dan 2. Betul atau salah? Salah, Pak. Iya, betul. Harusnya sin negatif di kuadran berapa? 3 dan 4, Pak. Iya, betul. Oh, jadi untuk trigonometri yang kayak begini harus perhatikan kuadrannya ya, Pak. Iya, betul. Jadi hal pertama yang harus dilakukan untuk kesamaan trigonometri metode analisis kuadran adalah perhatikan tanda di kuadrannya. Ya, di sini dikatakan karena pemilihan kuadran yang tidak sesuai. Memang tidak sesuai. Harusnya sin negatif di kuadran 3 dan 4. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang contoh yang B.
tan X sama dengan tan 43 derajat? Pertama, sama-sama tan nih di ruas kiri dan ruas kanan. Yang kedua adalah karena nggak ada tandanya di ruas kanan, berarti otomatis tandanya adalah positif. Tan positif di kuadran 1 dan 3. Betul atau salah? Benar Pak, ya betul. Tan positif itu di kuadran 1 dan 3. Nah sekarang perhatikan bawahnya. Kuadran 1 X-nya adalah 180 derajat min alfa tambah 360 derajat K. Apakah rumus tersebut benar? Salah Pak. Nah betul, salah. Harusnya rumus ini milik kuadran kedua. Jadi kalau kuadran pertama rumusnya harusnya gimana Pak? Rumus dari kuadran pertama adalah X sama dengan alfa tambah 360 derajat K. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah kuadran 3 pun juga salah rumusnya. Ini adalah rumus milik kuadran keempat karena makanya 360 derajat min alfa. Berarti yang benar gimana Pak? Untuk kuadran 3 yang benar adalah X sama dengan 180 derajat plus alfa tambah 360 derajat K. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, di sini dikatakan pemilihan kuadran sudah benar. Memang sudah benar. Tetapi penggunaan rumus tidak sesuai dengan kuadrannya. Jadi kalian harus berhati-hati kalau menggunakan kuadran 1, ya rumusnya pasti kuadran 1. Kalau menggunakan kuadran 3, berarti pasti rumus kuadran 3 dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham Pak? Pak, contoh soalnya bagaimana Pak? Contoh soalnya nanti kita bisa lihat di video berikutnya. Ingatlah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.